Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Berjumpa lagi dengan kita BJM Channel atau Bawang Jawa Mandiri. Oke guys, seperti yang biasanya saya akan memberikan informasi berapa harga bawang merah hari ini dari beberapa pasar, yaitu dari pasar Sukomoro Nganjuk, kemudian dari pasar Probolinggo, dan juga dari pasar Kramat Jati, pasar induk yang ada di Jawa Barat. Yang pertama guys, ini saya informasikan, ini sudah saya rekap guys, jadi seperti biasalah. Tadi saya datang ke pasar Sukomoro Nganjuk, saya datang pagi-pagi, sampai siang. Pada akhirnya saya putuskan untuk pulang karena memang saya sudah bisa merekap atau merangkum apa yang saya hasilkan dari sana tadi, termasuk saya tadi juga minta informasi dari beberapa teman, dari teman penjual maupun teman-teman yang berbelanja di sana. Jadi saya tidak sempat memvideokan tadi, cuman saya yang penting bagi saya dapat informasinya. Saya akan memberikan informasi ini untuk jaringan semua para teman-teman pedagang, para teman-teman saya, saudara-saudara saya, yaitu petani. Oke, yang pertama saya bacakan dulu guys. Ini informasi dari Probolinggo dulu ya. Saya awali dari wilayah timur dulu. Salah satu pasar yang terbesar bawang merah, pasar bawang merah yang ada di Jawa Timur, tepatnya ada di Probolinggo. Informasi yang saya berikan kali ini dari Probolinggo, untuk ukuran bawang kecil itu sudah kuat di angka 10.000 sampai 11.000. Jadi ada kenaikan guys dari Probolinggo. Kalau yang kemarin sepertinya kok ini sepertinya sudah mulai menyusul lah apa yang sudah terjadi beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin dari pasar Kramat Jati. Probolinggo sudah mulai menyusul guys. Kemudian untuk tanggung kecil biasa itu di angka 12 sampai 13.000. Oke guys, itu dari Probolinggo ya. Kemudian untuk tanggung kecil yang barangnya sedikit rata, nah ini memang saya pilah-pilah guys. Jadi para petani pun juga bisa bisa jadi untuk satu gambaran lah. Bahwasanya kalau petani itu punya bawang merah yang kecil biasa, kemudian punya bawang merah yang kecil tapi ukurannya itu sedikit rata. Nah ini nanti bisa jadi satu bahan pertimbangan untuk menjual, atau memang kalau ada pembeli atau pemborong yang mau membeli seperti itu. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk tanggung kecil biasa itu di angka 12 sampai 13.000. Kemudian untuk tanggung kecil yang rata, yang sedikit kecil-kecilnya itu agak rata, itu di angka 14 sampai 16.000. Kemudian untuk tanggung besar yang biasa, ini sudah di angka 17 sampai 19.000. Sepertinya ada peningkatan seperti itu guys. Kemudian untuk tanggung besar yang rata, ini sudah di angka 20 sampai 22.000. Itu yang tanggung besar rata ya guys ya. Kemudian untuk superanya ini yang super biasa, tetap seperti ukuran yang kecil biasa, tanggung besar biasa seperti itu. Untuk super yang biasa ini di angka 23 sampai 25.000 gitu guys. Kemudian untuk super yang barangnya sedikit rata, jadi tidak seberapa ada kecil-kecilnya, itu sudah di angka 26 sampai 28.000. Tuh. Kemudian untuk super crossnya guys, ini di angka 29 sampai 31.000. Itu informasi yang kita dapat dari informan kita yang ada di pasar Probolinggo, salah satu pasar terbesar, pasar bawang merah yang ada di Jawa Timur guys. Seperti itu. Kemudian untuk informasi yang saya dapat langsung tadi dari pasar Sukomoro Nganjuk, jadi saya lihat langsung, saya berinteraksi langsung kepada para teman-temannya belanja, juga para pedagang di sana. Informasi yang kita dapat atau fakta yang kita dapat dari pasar Sukomoro Nganjuk guys, itu memang sedikit sepi pembelinya sepi.
Barang pun juga tidak seberapa ada. Seperti itu guys, tidak seberapa ada banyak di sana. Bisa jadi mungkin ini guys, karena memang informasi kemarin itu pasar Sukomoro untuk harganya sendiri masih ketinggalan sama pasar Kramat Jati. Mungkin yang kita khawatirkan ini ada penumpukan barang sementara untuk tidak dibawa ke pasar. Jadi sambil barangkali mungkin para tengkulak atau para pedagang atau para pemborong ini masih menahan dulu barangnya untuk tidak dibawa ke pasar lebih dulu, karena memang menunggu perubahan harga seperti itu. Itu bisa jadi para petani pun juga melakukan hal itu guys, mungkin sama lah. Karena apa? Karena memang para petani ini berharap harga lebih bagus lagi, barang yang dia jual harganya lebih mahal lagi, seperti itu. Itu sudah hal yang lumrah guys, wajar lah, karena memang petani sendiri merasa biaya yang dia keluarkan untuk menanam bawang merah ini juga agak sedikit gitu loh. Jadi harapan yang diharapkan otomatis harganya yang lebih bagus atau lebih mahal dari yang kemarin-kemarin, seperti itu. Itu yang terjadi di pasar Sukomoro Nganjuk guys. Kemudian saya teruskan guys untuk informasi berapa lakunya atau berapa harganya yang ada di pasar Sukomoro Nganjuk. Untuk pabrikan tetap seperti yang kemarin, sepertinya 4.500 sampai 5.000 lah, seperti itu. Kemudian untuk kupas 6.000 sampai 8.000, seperti itu. Tetapi antara kupas sampai tanggung guys, ini kan biasanya urutannya kan dari pabrikan, kupas sampai tanggung kecil lah. Dari kupas yang 6.000 8.000 ini sedikit ada lonjakan cukup lumayan jauh dengan ukuran yang tanggung kecil biasa. Untuk tanggung kecil biasa sudah 12.000 sampai 15.000. Itu untuk tanggung kecil yang biasa. Kemudian untuk tanggung kecil yang sedikit rata barangnya, tidak ada kecil-kecilnya, itu 16 sampai 18.000. Kemudian untuk tanggung besar yang biasa itu sudah di angka 19 sampai 22.000. Kemudian tanggung besar rata itu sudah di angka 23 sampai 25.000. Seperti itu guys. Kemudian untuk superanya yang ada di Nganjuk, karena memang ini super lokal guys, saya pastikan memang kualitas atau ukuran besarnya bedalah dengan dari wilayah Brebes. Makanya selisihnya harga ini cukup lumayan jauh. Untuk supernya itu di angka 26 sampai 27.500. Seperti itu untuk superan lokal Nganjuk sendiri. Karena memang cenderung pasarnya lebih bagus, harga lebih bagus ke wilayah barat, ke Jawa Barat, ke Kramat Jati. Otomatis para pengirim pun cenderung mengirim ke sana guys, daripada harus dibawa barangnya ke wilayah Nganjuk, pasar Sukomoro Nganjuk, seperti itu. Oke guys, itu tadi informasi yang kita gali, informasi yang kita dapat real dari pasar Sukomoro Nganjuk. Mudah-mudahan nanti cepat ada perubahan guys ya untuk wilayah pasar Sukomoro Nganjuk ini, karena memang beberapa hari ini sebenarnya ketinggalan harganya dengan dua pasar yang ada saya sebutkan tadi, dari Probolinggo maupun dari Kramat Jati. Kemudian yang terakhir guys, informasi sebenarnya sudah saya dapat dari pagi tadi guys, cuma saya masih menunggu sampai berapa sih nanti sampai siang, seperti itu. Ternyata memang ada perubahan guys, ada perubahan. Informasi yang saya dapat di pagi hari, informan kita tadi menyebutkan bahwasanya di sana datang 30 mobil. Itu pagi guys, pagi sekali datang 30 mobil. Kemudian seiring waktu berjalan, semakin siang ternyata masih ada aja mobil yang datang guys, sampai pada akhirnya mentok di 38 mobil. Jadi masih ada 8 mobil lagi yang masuk, seperti itu. Yang pada akhirnya akan pasti berakibat atau berefek kurang bagus di pasar. Oke, saya sebutkan guys ya, bagaimana apa yang terjadi nanti tadi di pasar Kramat Jati. Untuk ukuran besan itu 4.000 sampai 5.000, tetap seperti yang kemarin lah, 4.000 sampai 5.000. Kemudian untuk kecil ini barangkali barang ayaan guys ya, ini sedikit ada peningkatan, sepertinya seperti itu, 7.000 sampai 8.000. Kemudian untuk ukuran kupas sama lah seperti ini, kisarannya seperti pasar Probolinggo. Untuk ukuran kupas 12 sampai 13.000. Kemudian untuk tanggung kecil
Tanggung kecil ini juga mirip saja sama pasar Probolinggo. Tanggung kecil 14 sampai 16 ribu. Kemudian tanggung kecil yang barangnya sedikit rata, sedikit kecil-kecilnya, itu 17 sampai 18 ribu. Kemudian untuk tanggung besar 19 sampai 21 ribu. Seperti itu guys. Kemudian untuk tanggung besar yang rata, nah ini guys, ada selisih memang ini. Untuk tanggung besar yang rata karena memang yang pasti kualitas guys, yang bisa menentukan perbedaan harga ini. Untuk tanggung besar yang rata itu sudah di angka 22 sampai 24 ribu. Jadi ada selisih 2 ribu lah, rentang jarak harga 2 ribu. Kemudian untuk superanya itu ini di pagi hari guys, supernya itu 25 sampai 27 ribu. Seperti itu. Ini info yang kita dapat dari pasar Kramat Jati di pagi hari tadi guys. Pagi hari tadi. Tetapi ada perubahan, nanti saya ceritakan. Ada perubahan agak siang sedikit, sampai siang. Untuk super crossnya, ini justru ada penurunan. Karena apa? Karena efek atau akibat pasokan yang datang pagi tadi melebihi kapasitas guys. Di pagi yang masih pagi sekali, pagi-pagi itu total ada 30 mobil yang datang. Kemudian berangsur-angsur lagi masih ada yang datang lagi sampai siang, akhirnya total sampai 38 mobil guys. Yang berakibat apa akibatnya? Nah, untuk supercrossnya ini ada penurunan justru guys. Justru ada penurunan. Untuk supercrossnya sendiri 29 sampai 30 ribu. Nah, inilah akibat manakala pasar itu pasokannya melebihi batas, melebihi kapasitas, melebihi kebutuhan. Seperti itu. Yang pada akhirnya sampai siang guys, itu cukup drastis penurunannya untuk ukuran supercrossnya. Itu tinggal 25 lah sampai 26 ribu. Yang tadi paginya itu masih mentok kuat di angka 30 ribu. Justru di siang harinya, nah ini justru semakin banyak penurunannya, ini sampai di 4.000, 5.000 lah turunnya. Nah, ini akibat dari apa? Pasokan ke pasar yang melebihi kapasitas, yang berarti dipastikan berakibat buruk terhadap harga. Sehingga apa? Terjadilah penurunan. Karena apa? Teman-teman yang belanja di sana tahu ini barang sudah melebihi pasokan, siang sedikit pasti turun. Nah, akhirnya mungkin para pembeli pun juga sedikit santai lah untuk menawar barang. Sehingga terjadilah penurunan harga di siang harinya. Bisa jadi efek ini atau akibat ini terjadi karena memang kemarin itu ada sedikit penumpukan barang yang diakibatkan karena apa? Menumpuk barang tidak laku karena permintaan barang atau permintaan harga itu melebihi ukurannya. Nah, sehingga hari ini tadi pasokan ke pasar itu 38 mobil, ditambah lagi sisa yang kemarin. Nah, ini yang mengakibatkan harga terjadi penurunan guys. Makanya saya mengingatkan para teman-teman juga para petani harus hati-hati untuk menjual barang. Karena memang apa? Ini adalah kesempatan kita para petani, saudara-saudara saya para petani, hati-hati untuk menjual. Nah, akibatnya apa? Kalau pengirim itu mendapatkan barang-bareng, otomatis pasokan ke pasar pasti barang-barang dan akibatnya melebihi standar atau melebihi kebutuhan pasar itu sendiri. Sehingga berakibatlah efek seperti ini yang berpengaruh terhadap harga sehingga harga terjadi penurunan harga seperti itu. Jadi itu guys, mohon maaf bila ada kurang lebihnya informasi yang saya sampaikan. Tetapi kembali lagi, saya berharap harga terus sampai sampai di puncaknya nanti bisa melebihi di angka 35 itu harapan saya kemarin. Hari ini pun seperti itu harapan kita. Cuman yang terjadi beda lagi guys, seperti itu. Sehingga apa? Kembali lagi para petani jenengan susah payah menanam, membiayai biaya tenaga kerja, biaya pupuk, biaya obat-obatan dan lain-lain. Kalau terjadi penurunan harga seperti ini kan sayang gitu loh. Jadi
Itu guys yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini jadi satu perhatian buat kita para penebas, buat kita para pengirim, juga termasuk yang terutama jenengan saudara saya, Anda sebagai petani harus lebih hati-hatilah menawarkan barang kepada atau menjual barangnya, sehingga tidak terjadi menjual barang-barang pada akhirnya di pasar terjadilah penumpukan yang barang-barang seperti itu tadi, sehingga terjadi penurunan harga. Nah, harapan kita tetap guys, mudah-mudahan harga terus melambung, tidak berhenti di sini atau justru malah turun, tidak, mudah-mudahan terus. Karena apa, saya masih yakin guys, dengan belum ada barang yang dari daerah mana yang belum bisa memberikan kontribusi yang cukup banyak lah. Karena memang dari beberapa daerah ini hasilnya pun juga sedikit-sedikit seperti itu. Oke guys, mungkin itu lah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi, manakala ada informasi atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan dalam kesempatan kali ini menjadi satu informasi yang berkah, barokah, bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke guys, saya kira cukup sampai di sini dulu. Besok kita sambung lagi. Tunggu informasi berikutnya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.